sekali dari golongan pejabat, dari TNI, dari masyarakat yang korban obat itu yang sudah paham. Cuman kan karena ini dianggap isu nasional bahkan internasional, kalau kita bicara COVID tidak berbahaya, pasti akan diinterogasi, bahkan mungkin ditangkap karena dianggap membahayakan. Kalau nggak bisa jelaskan ilmiah kan seperti itu, tapi karena saya tahu dan saya bisa jelaskan COVID ini dengan 11 istilah dari 8 keilmuan. Mau pakai istilah apa? Yang mau sebut itu hipoglikemi pada orang yang dalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Kalau darah kan nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Nah, sekarang coba Pak, waktu pertama kali itu bulan Maret pakai alat rapid test ini, rapid test itu kan sempat beberapa bulan kita pakai, beberapa bulan tuh Pak pakai. Nah, kalau kemudian pakai alat ini kemudian dinyatakan tidak akurat, berarti kan bukan virus. Logikanya berapa bulan tuh Pak pakai? Pakai si rapid test itu. Banyak bulan deh, hampir 6 bulan lebih itu kita kemana-mana pakai rapid test yang diprotes Jering itu kan Pak. Karena apa? Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah, tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah, gimana otak? Sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000. Kenapa itu? Yang sudah dikubur. Jadi gini. Menurut Ibu sebagai dokter itu kenapa? Jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar lab dunia. Jadi gini Pak, di kedokteran itu kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di luar. Nah, aku langsung depoin karena waktu kita singkat. Ya, menurut Ibu yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000. Meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Apapun namanya itu yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Menurut Ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan. Saya Dr. Tirta terpaksa harus membuat live ini karena teman-teman netizen harus dicerahkan mengenai kasus yang baru beredar mengenai Ibu Louis. Sekali lagi live ini akan disimpan dan akan saya share ke Instagram TV. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat Dr. Daeng dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Poin ketiga mengenai Ibu Louis. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktek. Poin keempat, Ibu Louis sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus, kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter, seperti Dr. Ninggar, Dr. Dewa, Profesor Ahmad Zubairi, Dr. Daeng, Dr. Adib, Dr. Pukovisa, saya sendiri, Dr. Adam, dan sebagai lainnya. Ibu Louis ada bukti, saya sudah mengcapture beliau memaki-maki teman-teman dokter. Kenapa PPD Pusat mengundang? Karena statement Ibu Louis telah dirasa menyebabkan false information. Ibu Louis juga menantang ID Pusat untuk mengajak debat ilmiah. Jadi, fungsi PPD Pusat adalah meminta Ibu Louis mengklarifikasi di kantor PPD Pusat minggu depan. Ibu Louis ini dari dulu tidak dilaporkan dikarenakan
Dikarenakan kami mengira dia fake account, domisili tidak jelas, tempat tinggal tidak jelas. Kehadiran dia di sebuah acara televisi akan membuat kita semakin jelas niat dan tujuan. Sehingga Ibu Louis diharap mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan statementnya di hadapan kantor PBD Pusat secara ilmiah di hadapan para ahli. Jika informasi yang disebarkan Ibu Louis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kebohongan. Sehingga PBD Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum. Adapun berita yang disebarkan oleh Ibu Louis terkait interaksi obat, terkait anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C tiap jam, secara ilmiah harus dibuktikan. Kita sekarang sedang melawan pandemi. Diharap kawan-kawan semua bisa memilah informasi yang benar dan terpercaya. Semua orang sekarang bisa mengaku sebagai dokter. Patokannya adalah STR, KKI, dan terdaftar sebagai anggota ID. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PBD Pusat sekali lagi akan menimbang-nimbang mengurus sesuai dengan hukum yang berlaku.